Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Yulianti Fadila, seorang mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dan berasal dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29021500050. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang dana pensiun. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut materi tentang dana pensiun, bisa tonton video ini sampai habis ya. Terima kasih. Pertama-tama, mari ketahui dulu apa definisi serta tujuan dari penyelenggaraan dana pensiun. Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat, baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Untuk definisi dana pensiun dapat dilihat pada bab 1 pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, yang menyebutkan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dan adapun pengertian secara umum, yaitu dana pensiun adalah sebuah keputusan yang dibuat untuk menyiapkan sejumlah dana atau membangun perencanaan keuangan agar dana tersebut dapat dipakai ketika pensiun dalam membiayai masa-masa pensiun. Artinya, ketika masa pensiun dialami oleh seseorang, ia tidak lagi merasa kehilangan secara mentalitas bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan atau power dalam menjalani kehidupan disebabkan perbedaan masa kerja yang penuh dengan berbagai aktivitas, namun ketika pensiun tanpa ada kegiatan termasuk memiliki pendapatan finansial. Namun dengan adanya dana pensiun yang dikelola oleh sebuah lembaga, maka setiap bulan atau waktunya ia akan terus dapat memperoleh uang pensiun atau minimal sejumlah uang pesangon yang akan membantunya untuk bisa memakai atau menginvestasikannya pada tempat-tempat yang memiliki nilai profitable. Profitable sendiri berarti berinvestasi pada tempat yang nilai finansialnya akan terus mengalami kenaikan. Adapun tujuan penyelenggaraan dana pensiun yaitu diantaranya yang pertama, bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada hari tua. Sering di masa pensiun, setiap karyawan ingin menikmati hari-hari tua dengan lebih santai dan tenang, termasuk bisa memiliki waktu beribadah yang lebih banyak. Maka dengan adanya dana pensiun, diharapkan ia akan bisa menikmati semua itu dengan baik. Lalu yang kedua, membangun sikap persaudaraan dan kekeluargaan. Dengan adanya penyelenggaraan dana pensiun, diharapkan terbangun rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang tinggi antar mereka yang masih aktif bekerja dan yang telah purna bakti dalam menjalankan pekerjaan. Ada prinsip yang harus diingat bahwa generasi sekarang adalah generasi penerus dari generasi sebelumnya, dan salah satu warisan tersebut tidak melupakan pada orang-orang yang telah bekerja dan berbakti demi kemajuan organisasi. Karena pada prinsipnya, setiap orang yang diberi umur panjang pasti akan menjalani masa pensiun. Lalu yang ketiga, membangun sistem manajemen kinerja yang sistematis. Sebuah organisasi yang baik berusaha menampilkan kinerja yang baik. Salah satu ukuran kinerja organisasi dilihat dari kekuatan organisasi tersebut yang terbangun secara solid. Maka penyelenggaraan dana pensiun dilakukan sebagai bentuk menjamin para kesejahteraan karyawan semenjak masih bekerja, namun juga hingga karyawan tersebut adalah pensiunan dari perusahaan. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah membangun image positif. Salah satu reputasi atau kewibawaan sebuah organisasi dapat dilihat pada kemampuannya menjamin setiap orang yang berada di organisasi tersebut merasa nyaman dan bahagia, sehingga kondisi dan situasi tersebut memberi informasi positif kepada mitra bisnis dan juga stakeholders lainnya. Tentunya ini akan memberi citra dan image positif pada perusahaan tersebut. Berikutnya kita akan membahas tentang tipe dan asas dana pensiun. Tipe dari dana pensiun sendiri ada dua, yaitu program pensiun iuran dana pasti dan juga program pensiun keuntungan pasti. Untuk program pensiun iuran dana pasti atau Defined Contribution Plan merupakan program
yang sponsornya hanya bertanggung jawab untuk membuat atau menetapkan kontribusi atau iuran dalam jumlah tertentu ke dalam program pensiun atas nama peserta pensiun yang memenuhi syarat. Jumlah uang yang dikontribusikan biasanya didasarkan pada persentase gaji karyawan atau persentase dari laba. Maka, jika jumlah gajinya besar, maka besar pula penerimaan pensiunnya. Namun jika gajinya kecil, maka kecil juga dana pensiun yang akan diterima. Jumlah gaji besar dan kecil sangat tergantung pada masa kerja dan juga posisi di mana seseorang ditempatkan, seperti jabatan atau posisi di mana ia selama bekerja. Lalu program yang kedua adalah program pensiun keuntungan pasti atau Defined Benefit Plan. Dalam program ini, sponsor pensiun setuju untuk melakukan pembayaran-pembayaran dalam jumlah tertentu kepada karyawan-karyawan yang memenuhi syarat setelah mereka pensiun atau dan sejumlah pembayaran kepada ahli waris jika karyawan meninggal sebelum pensiun. Pembayaran pensiun ditentukan oleh formula yang biasanya mempertimbangkan masa kerja dan penghasilan karyawan. Adapun penyelenggara program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Lalu yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Lalu yang kelima atau yang terakhir, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Lembaga penyelenggara dana pensiun. Perlu diketahui juga nih teman-teman, bahwasanya dana pensiun bukan hanya dapat dimiliki oleh pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah lainnya. Namun saat ini setiap orang yang bekerja memiliki peluang untuk mendapatkan dana pensiun asal mereka mengetahui lembaga penyelenggara dana pensiun tersebut. Memang jika kita melihat sudah sepantasnya kampanye tentang dana pensiun digalakan dengan tujuan agar kehidupan di hari tua untuk seluruh rakyat di negara Indonesia dapat merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Memahami dana pensiun artinya memahami bagaimana membangun perencanaan untuk hari tua yang lebih baik dan terjamin. Saat ini, memang harus diakui jika kampanye tentang dana pensiun masih kurang, sehingga menyebabkan masyarakat juga tidak mengerti ke lembaga mana yang harus mengurus dana pensiun, yaitu pemberi kerja dan lembaga keuangan. Dan berikut ini adalah lembaga dana pensiun, yaitu lembaga dana pensiun pemberi kerja dan juga lembaga dana pensiun lembaga keuangan. Lembaga dana pensiun pemberi kerja atau DPPK didirikan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan karyawan yang menjadi peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Lembaga ini dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi tugas. Salah satu tujuan dari pembentukan DPPK adalah untuk membantu karyawan di berbagai perusahaan agar dapat bekerja serta memperoleh pensiun yang layak di hari tua mereka nantinya, sehingga dalam menjalani aktivitas bekerja mereka menjadi lebih yakin serta bersungguh-sungguh, dengan kata lain terbangunnya motivasi kerja. Memang harus diakui jika motivasi kerja dihubungkan dengan reward yang akan diterima, maka dana pensiun dapat dianggap sebagai reward yang akan diterima nantinya ketika karyawan tersebut pensiun suatu saat nanti. Ada pula lembaga lainnya yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK. DPLK sendiri dapat dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa yang memiliki kemampuan menyelenggarakan program pensiun pasti bagi perorangan. Peserta dana pensiun lembaga keuangan ini adalah masyarakat pada perusahaan tertentu maupun perorangan yang tidak terikat pada badan usaha apapun. Peserta dana pensiun beserta permasalahan yang mungkin terjadi.
Pada prinsipnya, setiap karyawan bisa menjadi peserta atau anggota dana pensiun asal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Penetapan syarat tersebut sangat tergantung pada kebutuhan organisasi tempat yang bersangkutan bekerja. Walaupun secara umum, penegasan tentang peserta dana pensiun ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992. Bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah atau di perusahaan yang memiliki reputasi bagus, tentunya konsep tentang dana pensiun sudah dijelaskan sejak awal sekali ketika mereka bekerja. Karena penjelasan semenjak awal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan secara baik dan tegas kepada para peserta agar merasa yakin terhadap masa depan mereka nanti ketika bekerja di sana. Adapun syarat-syarat untuk menjadi peserta dana pensiun yang secara umum ditetapkan oleh suatu organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tercatat sebagai karyawan tetap dan memiliki surat keputusan atau SK pengangkatan baik dalam bentuk 80% atau 100%. Lalu yang kedua, berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah atau berkeluarga. Tujuannya yaitu agar yang bersangkutan memperlihatkan sikap akil balik atau kedewasaannya. Lalu yang ketiga, memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Lalu yang keempat atau yang terakhir, disetujui oleh pihak manajemen perusahaan berdasarkan kriteria dari kelengkapan administrasi dan kelayakan kepribadiannya. Perlu diketahui juga nih teman-teman, bahwa menyangkut dengan data yang bersifat administrasi, maka itu harus bersifat otentik dan dinyatakan dalam bentuk tertulis atau bersifat hitam di atas putih. Karena seluruh pembuatan bersifat jangka panjang, di mana bisa saja pembuat keputusan pada saat ini, namun 5 atau 10 tahun lagi ia telah pensiun. Maka jika ada beberapa data yang tidak jelas atau dianggap bersifat pemalsuan, maka jelas akan menimbulkan masalah di kemudian hari, dan yang disayangkan adalah karyawan yang bersangkutan itu nantinya. Memang ada temuan kasus yang ditemui seperti data peserta yang diajukan bahwa ia telah menikah, namun ternyata ketika dilakukan pengecekan ia belum menikah atau masih single, dan seluruh data yang menjelaskan ia telah menikah dalam bentuk surat dan buku nikah adalah palsu. Kasus lain juga bisa terjadi pada data ahli waris menerima pensiun, di mana ternyata yang bersangkutan telah bercerai atau divorce dengan istrinya dan tidak memiliki anak. Namun dalam biodata ia menyatakan memiliki anak dan memiliki istri, sehingga jika suatu saat nanti ia meninggal, maka uang pesangon pensiunnya akan diterima oleh orang yang ternyata bukan anak dan istrinya. Jelas ini suatu kejahatan bersembunyi dan merugikan negara. Untuk menyelesaikan kasus seperti ini, tingkat kehati-hatian menjadi perlu untuk diterapkan, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari, termasuk terbawanya masalah atau kasus ini ke ranah hukum yang jelas akan menyulitkan perusahaan di kemudian hari. Persoalan dalam dana pensiun juga tidak hanya terjadi seperti kasus yang saya sebutkan tadi nih teman-teman, tapi bisa terjadi dalam bentuk lain. Misalnya, peserta tidak mengetahui berapa akumulasi iuran yang telah terkumpul pada yayasan dana pensiun selama ia menjadi peserta program pensiun. Jika terjadi suatu keadaan bahwa peserta meninggal dunia, manfaat pensiun yang diterima peserta pensiunan selama menjalani pensiun telah sebanding dengan atau lebih kecil dari iuran yang pernah disetor oleh peserta selama masa kepesertaannya. Jika sampai terjadi pada suatu keadaan bahwa manfaat pensiun yang diterima peserta pensiun sampai ia meninggal dunia lebih kecil dengan iuran peserta tidak pernah dikembalikan oleh yayasan dana pensiun kepada ahli warisnya, maka tentunya ia telah menimbulkan kerugian pada peserta dana pensiun itu sendiri. Dan jika yang bersangkutan ingin menggugat atau membawa masalah ini ke pengadilan, maka itu dianggap sah-sah saja sejauh bukti dan berbagai data administrasi lainnya termiliki.
Baik teman-teman, sekian pembahasan saya mengenai etika bisnis dan good corporate governance. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.